Sebelum kita mulai JJ dulu gak sih? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 4 kelompok 5 akan menjelaskan bahaya narkoba dalam bentuk video. Sebelum memulai video, kami akan memperkenalkan anggota kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Joshua Sianukar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal penyalahgunaan narkoba. Perkenalkan, nama saya Lavela Rematudini Fatun. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka statistik penggunaan narkoba. Perkenalkan, nama saya Putri Jahara. Kami akan menjelaskan bahaya narkoba bagi manusia dan otak. Perkenalkan, nama saya Alia Pinkan Nurfadila. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba beserta kandungannya. Perkenalkan, nama saya Ellen Nurfadila. Saya akan menjelaskan sejarah narkoba. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ais. Saya akan melanjutkan sejarah narkoba. Cekidot. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah narkoba. Pada tahun 200 sebelum Masehi telah dikenal serbuk sari bunga opion atau candu atau biasa disebut tugil, yang artinya obat yang menggembirakannya oleh masyarakat Sumeria. Tugil ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Pada saat itu, serbuk sari ini sudah diketahui memiliki fungsi sebagai obat tidur atau obat penghalang rasa sakit saat dihirup. Orang zaman dahulu pun menggunakan serbuk sari ini sebagai obat bius bagi seorang yang mengalami luka serius agar tidak merasa sakit saat diobati, dan juga digunakan sebagai obat tidur. Selain itu, serbuk sari bunga opion ini digunakan sebagai racun untuk berburu karena bisa membuat sang mangsa tertidur. Opion inilah yang merupakan bahan dasar dari pembuatan narkotika. Pada tahun 1680, Thomas Sydenham mulai memperkenalkan Sydenham's laudanum, yaitu penggunaan morfin dengan dicampur oleh herba dan anggur. Kemudian pada tahun 1805, morfin dikenalkan sebagai pengganti dari opion yang merupakan candu mentah. Lalu pada tahun 1874, peneliti C.R. Wright mulai mengubah struktur molekul morfin dan mengubahnya menjadi obat yang kurang menyebabkan ketagihan, dan kini disebut sintesis heroin atau putau dengan cara memanaskan morfin. Peredaran narkoba pada abad 19 ini sangatlah berkembang di negara Amerika dan Eropa. Saat itu, opion ini sudah termasuk jenis obat yang sudah dipatenkan sehingga menjadi legal, dan ironisnya para pecandu morfin ini kebanyakan adalah tentara-tentara yang terluka saat Perang Dunia ke-1. Saat Perang Dunia ke-2, Indonesia mulai mengenal penggunaan obat-obatan jenis apapun sebelum Perang Dunia ke-2. Tepatnya pada zaman Belanda, adapun pemakaian candu tersebut sebagian besar orang-orang Cina. Awalnya orang-orang Cina menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu menggunakan pipa panjang. Dari video sebelumnya kita sudah mendengar tentang sejarah narkoba. Nama sejarah narkoba bukan hanya itu saja. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sejarah narkoba tersebut. Pada tahun 1940-an, Indonesia kedatangan pemerintahan Jepang, dan Jepang melarang penggunaan candu. Indonesia membuat undang-undang baru tentang narkoba setelah Indonesia merdeka. Kemudian pada tahun 1970, penyalahgunaan narkoba sangatlah meningkat dan memakan banyak korban, tentulah anak muda. Selang setahun kemudian, yaitu pada tahun 1971, Presiden RI mengeluarkan instruksi nomor 6 tahun 1971 membentuk Koordinasi Bakola Inpres 6/1. Badan ini menangani tentang keamanan negara seperti penggunaan narkoba, pemalsuan uang, kenakalan remaja, dan lain-lain. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah narkoba.
Di video kali ini saya akan membahas mengenai pasal penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba yang akan kita bahas di video kali ini. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba tertera dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika ayat 1, yaitu narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Yang ketiga, narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Hal tersebut tertera dalam pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan 1 tertera dalam pasal 111 sampai dengan 116 Undang-Undang Narkotika. Jerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 10 miliar. Yang kedua, sanksi bagi pengedar narkoba golongan 2 tertera dalam pasal 117 sampai dengan 121 Undang-Undang Narkotika, jerat hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Yang ketiga, sanksi bagi pengedar narkoba golongan 3 tertera dalam pasal 122 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika, jerat hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun penjara, serta denda paling sedikit 400 juta dan paling banyak 5 miliar. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah narkoba dan pasal penyalahgunaan narkoba. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis narkoba beserta kandungannya. 1. Kandungan kokain. Kokain mengandung 9 mg kokain per gas. Kokain termasuk haram dalam Islam. Pada zaman dahulu kala sebelum ada obat bius, narkoba ini digunakan oleh para dokter sebagai obat pereda nyeri. Namun, pada saat ini tidak lagi digunakan karena dilihat dari efeknya yang lebih berbahaya daripada manfaat yang didapat. 2. Kandungan ganja. Ganja mengandung lebih dari 100 bahan kimia yang disebut dengan cannabinoids. Jika tidak ada keperluan menggunakan barang haram tersebut untuk obat, sebaiknya dihindari karena masih banyak barang lainnya yang berfungsi sama seperti barang haram tersebut. 3. Kandungan morfin. Morfin mengandung alkaloid yang ditemukan di dalam opium. Morfin atau morfine adalah jenis kamar yang tidak beralkohol. Morfin yang berasal dari tanaman dan digunakan sebagai obat termasuk halal. 4. Kandungan heroin. Heroin mengandung alkaloid dan zat adiktif, salah satu jenis narkotika sebagai obat anti nyeri pada penyakit tertentu. Nice ya! Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang sejarah, pasal, dan jenis-jenis narkoba beserta kandungannya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba bagi tubuh dan otak. Bahaya narkoba bagi manusia yang pertama, gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan lain-lain. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit seperti penahanan absen dan alergi sistem. Yang keempat, gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran penapasan, dan lain-lain. Ada juga pengertian bahaya narkoba bagi manusia sebagai berikut. Narkoba berperan pada bagian sistem saraf otak yang berpengaruh pada bagian sistem kehidupan perasaan yang disistemi limbus, memicu halusinasi. Ada pula narkoba yang menyebabkan khayal atau yang sering disebut halusinogen. Dalam sel otak terdapat bermacam-macam kimia yang disebut neurotransmitter. Di video terakhir kali ini saya akan memberikan pesan untuk para pengguna narkoba. Menurut
dapat dari kelompok kami, untuk para pengguna narkoba, banyak sekali kerugian yang didapat dari menggunakan narkoba. Salah satunya adalah dari segi ekonomi. Harga narkoba sangat beragam dan sangat mahal, tidak hanya dari segi itu saja. Namun jika terus-menerus menggunakan narkoba, juga dapat merugikan kesehatan si pengguna, seperti kerusakan sistem saraf dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, jika si pengguna ketahuan oleh polisi atau pihak yang bersangkutan tentang narkoba, maka akan diancam kurungan penjara kurang lebih 4 tahun. Jadi, untuk para pengguna narkoba sangat-sangat dianjurkan untuk Anda agar tidak mengonsumsi narkoba, sebab banyak kerugian yang didapatkan jika mengonsumsi narkoba. Itulah tadi video penjelasan narkoba dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam video, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.